marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ada sebuah kejadian ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saudara sepupunya Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan berdua. Ketika di hadapannya ada seekor unta berlari kemudian mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka unta tersebut seakan-akan mengadu sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di belakang unta ada seorang Arab Badui yang sudah memegang pisau. Kemudian orang Arab Badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kembalikan, berikan unta itu kepada saya. Unta itu milik saya ya Rasulullah." Pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Arab Badui yang sudah begitu berkeringat kemudian memegang pisau. Maka bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Tuan, apa dan mengapa Tuan memegang pisau?" Orang Arab Badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, sudah minggu-minggu ini unta saya ini seakan-akan tidak betah di rumah, di kandangnya. Maka kemudian dia selalu pengen lari, pengen keluar dari kandangnya. Daripada dia lari, maka saya berikan keputusan agar saya nanti menyembelih. Saya ingin sekali untuk menyembelih unta ini, dan dagingnya akan saya berikan kepada tetangga-tetangga saya dan orang-orang yang membutuhkan." Pada saat itu nampaklah oleh Aqil bin Abi Thalib ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seakan-akan untanya mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang Arab Badui tersebut, "Tuan, bahwa unta ini telah bilang kepada saya bahwa unta ini tidak mengapa kalau hanya untuk disembelih, dagingnya kemudian mau diberikan kepada orang-orang semuanya, silakan. Tetapi yang ditakutkan oleh unta ini hanya satu, yakni ketika unta ini bersama dengan Tuan, unta ini ikut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Tuan, tetapi unta tersebut juga mendapatkan bagian azabnya dari Allah karena bersama dengan Tuan." Maka orang Arab Badui tersebut bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan dan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala kepada saya?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Tuan, unta ini mengadu kepada saya bahwa Tuan disibukkan setiap hari, setiap malam Tuan itu telah meninggalkan sholat Isya hanya karena kesibukan yang Tuan lakukan di siang harinya, sampai sholat Isya Tuan tinggalkan, dan sampai masuk waktu subuh Tuan meninggalkan sholat Isya." Apa katanya? Kata orang Arab Badui tersebut. Orang Arab Badui tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, kembalikan unta saya. Insya Allah unta saya ini tidak akan saya sembelih. Karena unta saya ini, alhamdulillah telah menyadarkan saya, telah meninggalkan sholat Isya. Karena kelalaian-kelalaian yang saya lakukan akibat pekerjaan-pekerjaan saya." Marilah kita coba petik dari kejadian Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa hikmahnya? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkaca pada diri kita ini. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kejadian musibah yang menimpa diri kita? Mungkin menimpa keluarga kita, mungkin menimpa anak-anak kita, mungkin menimpa pekerjaan kita, ekonomi kita. Tidakkah kita kembali
introspeksi diri kita. Sudahkah kita melakukan sholat 5 waktu? Kalau tadi seorang Arab Baduy hanya meninggalkan sholat isya saja, subuh, duhur, asar, maghrib dia sholat, tetapi sholat isya saja dia tinggalkan. Unta saja sudah takut untuk tinggal bersama tuannya. Takut karena azab Allah akan Allah turunkan kepada orang tersebut. Unta itu bersama tuannya, takut kepada azab Allah. Bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat asar, meninggalkan sholat maghrib, meninggalkan sholat isya, sholat 5 waktu kita tinggalkan. Kita telah mengundang azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang bersama kita adalah anak-anak kita. Sementara yang bersama kita adalah istri yang kita cintai. Sementara yang bersama kita adalah orang tua kita. Dan yang bersama kita adalah mungkin banyak orang-orang yang bersama kita. Kita tinggalkan sholat. Janganlah buat mereka itu mendapatkan azab dari Allah hanya karena kita meninggalkan sholat 5 waktu. Satu sholat saja ditinggalkan. Unta tidak mau bersama tuannya. Apalagi kita sampai sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Tidakkah azab akan turun dari Allah? Mungkin berupa ekonomi kita yang tidak pernah sukses. Mungkin berupa hidayah kepada anak-anak kita yang mungkin selalu berani kepada kita. Meninggalkan mungkin kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Mungkin berupa musibah istri kita mungkin yang tidak pernah taat kepada kita. Marilah kita kembali berkaca, introspeksi pada diri kita sendiri. Ternyata sholat 5 waktu ini kalau kita sampai tinggalkan hanya akan mengundang musibah, bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan turunkan kepada kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, takutlah kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan-jangan azab itu turun kepada kita di mana ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita. Al-afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.